Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo semuanya, perkenalkan saya Adinul Qoyimah dari SLB Negeri 4 Kota Blitar, calon guru penggerak angkatan 11. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Sebelumnya, berikut adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara memiliki filosofi bahwa pendidikan harus berpihak pada murid. Guru adalah sebagai fasilitator, motivator, dan teladan untuk murid. Dalam proses pembelajaran, guru menuntun proses belajar murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Murid bukanlah kertas kosong, di mana guru berkewajiban menuliskan semua ilmu pada kertas tersebut. Namun, murid telah terlahir dengan kodrat-kodratnya dan tulisan-tulisan yang masih samar. Jadi, kita sebagai guru hanya membantu menampilkan tulisan-tulisan tersebut menjadi lebih baik, sehingga murid memiliki budi pekerti baik dalam kehidupannya, serta menjadi seorang manusia yang utuh di kehidupan masyarakat. Pada kegiatan aksi nyata ini, yang pertama saya akan memaparkan perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1 ini, saya merasa pembelajaran yang sebelumnya saya lakukan lebih berpusat pada guru atau teacher center, dan juga saya lebih fokus dengan pencapaian materi dan ketuntasan pembelajaran dalam nilai kognitif murid, di mana seharusnya proses pembelajaran itu berpusat pada murid, sehingga murid terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dalam modul 1.1 ini, saya mempelajari banyak hal tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, sehingga saya dapat memperbaiki praktik pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya. Kemudian, dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa pendidikan itu seharusnya berpihak pada murid dan menuntun proses pembelajaran sesuai kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Dari pemaparan saya sebelumnya, berikut adalah perasaan saya selama melakukan perubahan proses pembelajaran di kelas. Yang pertama, saya merasa senang karena murid merasa nyaman saat pembelajaran tanpa ada rasa tertekan dalam proses belajar. Yang kedua, saya merasa semangat karena dapat memulai menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Dari proses mempelajari modul 1.1 ini menimbulkan beberapa ide dalam proses pembelajaran yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama, memperbaiki proses pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru menjadi berpusat pada murid. Yang kedua, menyusun pembelajaran dengan lebih bervariasi sesuai karakteristik, kemampuan, dan kebutuhan murid. Kemudian, dalam kegiatan aksi nyata modul 1.1 ini, ada beberapa tahapan yang saya lakukan. Berikut rangkuman dari kegiatan tersebut. Yang pertama, perencanaan. Saya melakukan diskusi dengan teman sejawat dalam menyusun perangkat pembelajaran. Lalu, saya membuat perangkat pembelajaran yang saya sesuaikan dengan karakteristik, kemampuan, dan kebutuhan murid. Yang kedua, pelaksanaan. Dalam proses pembelajaran, saya selalu membiasakan murid untuk berdoa sebelum belajar, untuk menumbuhkan sikap religius. Lalu, saya melanjutkan kegiatan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran. Lalu, saya menyampaikan materi ajar pada murid menggunakan media pembelajaran yang telah saya siapkan.
Setelah penyampaian materi ajar, saya mencoba mengajak murid untuk maju ke depan mempraktikkan operasi hitung dengan gambar menggunakan media papan hitung secara bergantian. Hal ini saya lakukan untuk menumbuhkan keberanian atau rasa percaya diri dalam diri anak. Lalu yang ketiga, refleksi pembelajaran. Setelah selesai proses pembelajaran, saya akan membuat refleksi dari proses pembelajaran yang telah saya lakukan secara mandiri. Kemudian akan didiskusikan bersama teman sejawat untuk mendapatkan kritik, ide atau saran dari teman sejawat agar proses pembelajaran yang saya lakukan lebih baik ke depannya. Dalam proses pembelajaran tersebut tentunya tidak terlepas dari sebuah tantangan. Berikut beberapa tantangan pada saat proses pembelajaran. Yang pertama, peserta didik yang masih kurang percaya diri dalam berhitung, padahal ia bisa. Yang kedua, peserta didik yang masih kurang percaya diri untuk maju ke depan dalam praktek berhitung menggunakan papan berhitung. Dari tantangan tersebut ada beberapa solusi dari hasil refleksi bersama teman sejawat, yaitu yang pertama, memberikan motivasi secara terus-menerus, pengulangan materi ajar, dan pemberian reward ketika selesai belajar. Yang kedua, melakukan pembelajaran yang serupa, supaya murid terbiasa berani maju ke depan kelas untuk kegiatan praktik pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Dwi Masruro, salah satu guru kelas di SLB Negeri 4 Kota Blitar. Dan saya merupakan rekan sejawat dari Bu Adin yang saat ini sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 11. Menurut saya, pembelajaran yang dilakukan Bu Adin dalam materi hitung penjumlahan menggunakan gambar di papan hitung sudah baik dan sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid. Sukses selalu dan semangat untuk Bu Adin dan juga sukses untuk program pendidikan guru penggerak angkatan 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, terima kasih telah menyaksikan video pemaparan aksi nyata modul 1.1 saya. Salam guru penggerak, semangat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.